bersama saya Anis Dayo Sembiring dengan NIM 250907038. Pada video ini saya akan membahas satu kasus yang terjadi di sebuah negara yang terkenal dengan julukan negara yang paling bahagia di dunia, yaitu Denmark. Menurut World Happiness Report, Denmark merupakan salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Denmark terkenal dengan pemerintahan yang stabil, level korupsi yang rendah, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tapi faktanya, di Denmark justru lahir skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah perbankan dunia. Kasus ini melibatkan Danske Bank, yaitu bank terbesar di Denmark dengan skandal pencucian uang senilai 200 miliar euro atau setara 3.400 triliun rupiah. Jadi Danske Bank adalah lembaga keuangan terbesar di Denmark dan salah satu bank utama di kawasan Nordik atau Eropa Utara. Danske Bank didirikan sejak tahun 1871 dan berpusat di Copenhagen. Bank ini mengoperasikan jaringan global yang melayani jutaan nasabah retail maupun korporasi. Sebelum terseret skandal pencucian uang besar pada tahun 2018, Danske Bank adalah simbol stabilitas finansial dan tulang punggung ekonomi Denmark yang sangat dihormati di pasar keuangan internasional karena reputasi integritas dan kepercayaannya yang tinggi. Siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus ini? Jadi, sebelum kasus ini terbongkar pada tahun 2018, Danske Bank adalah bank yang sangat dipercaya masyarakat. Tapi reputasi itu hancur karena kelalaian para petingginya. Pelaku pertama yaitu Thomas Borgen selaku CEO yang diduga sengaja tutup mata demi mengejar keuntungan. Yang kedua, manajemen cabang Estonia, yaitu tim lapangan yang memfasilitasi rekening-rekening mencurigakan. Yang ketiga, komite audit dan auditor eksternal, yaitu pihak pengawas yang gagal mendeteksi kejanggalan selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana kasus ini bisa terbongkar? Jadi kasus ini terbongkar berkat aksi berani seorang whistleblower bernama Howard Wilkinson. Beliau adalah mantan karyawan Danske Bank di wilayah Baltik. Pada tahun 2013, Wilkinson menemukan bahwa identitas pemilik asli dari rekening-rekening raksasa di cabang Estonia sengaja disembunyikan. Ia mengirimkan 4 laporan internal, namun manajemen pusat mengabaikannya sehingga Wilkinson akhirnya mundur dan laporan tersebut bocor ke surat kabar investigasi Denmark Berlingske yang berkolaborasi dengan jaringan jurnalis global OCCRP untuk meledakkan kasus ini ke publik pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian bagaimana pelanggaran teknis ini bisa terjadi? Kembali ke tahun 2007, saat itu Danske Bank melakukan ekspansi besar dengan mengakuisisi Sampo Bank asal Finlandia. Akuisisi ini otomatis membuat Danske Bank memiliki kantor cabang di Estonia, sebuah negara kecil di Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia. Di cabang Estonia inilah sebuah lini bisnis bernama Non-Resident Portfolio tumbuh subur. Nasabah dari portofolio ini bukan warga lokal Estonia, melainkan perusahaan-perusahaan cangkang yang terdaftar di wilayah suaka pajak, seperti Inggris, Belize, dan British Virgin Islands. Investigasi membuktikan pemilik asli di balik perusahaan cangkang ini mayoritas adalah para oligarki dan pihak yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Secara teknis, metode yang digunakan adalah pencucian uang berlapis. Dana tunai ilegal dari Rusia ditransfer ke perusahaan cangkang di cabang Estonia. Di sana, uang tersebut dikonversi menjadi euro atau dolar Amerika Serikat melalui mekanisme mirror trades, lalu dilarikan keluar ke bank-bank koresponden di Amerika Serikat dan Eropa Barat sehingga terkesan sebagai uang yang bersih. Jadi, mengapa kasus ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena kegagalan sistem internal. Penyebabnya adalah yang pertama, kantor pusat di Copenhagen sengaja membiarkan cabang Estonia beroperasi dengan sistem pengawasan yang berbeda dan cenderung lebih lemah. Yang kedua, walaupun aset cabang Estonia sangat kecil, mereka menyumbang besar keuntungan yang luar biasa bagi Danske Bank, sehingga hal ini membuat manajemen pusat pura-pura tidak tahu supaya mereka mendapatkan bonus tahunan dan keuntungan pribadi. Jika dikaitkan dengan prinsip good corporate governance, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan penerapan prinsip good corporate governance dapat menghancurkan perusahaan besar. Danske Bank melanggar prinsip utama dari good corporate governance dimulai dari transparansi, di mana bank secara sengaja menyembunyikan profil risiko nasabah non-residen dan menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi risiko operasional yang sebenarnya kepada regulator keuangan Denmark. Yang kedua, akuntabilitas.
Jajaran direksi dan dewan komisaris gagal mempertanggungjawabkan fungsi pengawasan mereka ketika laporan pelanggaran dari whistleblower masuk ke meja CEO Thomas Morgan pada 2013. Langkah korektif tidak diambil secara tegas demi melindungi harga saham. Yang ketiga, responsibilitas. Mereka melanggar tanggung jawab sosial dan hukum dengan membiarkan sistem mereka menjadi alat kejahatan transnasional. Yang keempat, independensi, yang mana fungsi audit internal dan divisi kepatuhan diintervensi oleh kepentingan eksekutif untuk mempertahankan keuntungan. Mereka kehilangan independensinya untuk menegur manajemen. Yang kelima adalah fairness. Manajemen mengorbankan keamanan nasabah dan pemegang saham demi keuntungan pribadi. Dampak dan efek dari skandal ini menghancurkan reputasi yang telah dibangun sejak lama, dimulai dari dampak finansial dan hukum. Pada Desember 2022, Danske Bank mengaku bersalah atas penipuan terhadap bank-bank Amerika Serikat dan sepakat membayar denda sebesar $2 miliar atau setara 31 triliun rupiah kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat, SEC, dan otoritas Denmark. Selanjutnya, nilai pasar Danske Bank anjlok hingga 50% tak lama setelah investigasi dirilis, menghapus miliaran dolar kekayaan pemegang saham dalam sekejap. Lalu CEO Thomas Morgan dipaksa mundur di tengah penghinaan publik dan menghadapi rentetan gugatan hukum meskipun ia akhirnya lolos dari hukuman penjara pribadi. Selanjutnya, dampak multiplier. Yang pertama, restrukturisasi dan PHK. Untuk menutupi kerugian akibat denda, Danske Bank melakukan efisiensi besar-besaran yang berujung pada PHK massal terhadap ratusan karyawan yang tidak bersalah di berbagai divisi operasional. Selanjutnya, masyarakat menjadi korban. Karena dana pensiun publik yang diinvestasikan pada saham Danske Bank menyusut drastis akibat anjloknya harga saham. Jadi, kasus Danske Bank menunjukkan pelanggaran terhadap seluruh prinsip utama Good Corporate Governance. Kasus Danske Bank merupakan contoh nyata bahwa kegagalan penerapan prinsip Good Corporate Governance tidak selalu disebabkan oleh kurangnya aturan, tetapi seringkali disebabkan oleh lemahnya budaya kepatuhan dan pengawasan internal. Kasus ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka pendek tidak boleh mengorbankan pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum. Ketika organisasi lebih fokus pada pertumbuhan bisnis daripada pengendalian risiko, potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar dan dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Kasus ini menjadi bukti bahwa penerapan Good Corporate Governance yang lemah dapat menimbulkan kerugian finansial, hukum, dan reputasi yang sangat besar, bahkan bagi salah satu bank terbesar di Eropa. Demikianlah pembahasan mengenai kasus pencucian uang yang terjadi di Danske Bank. Sekian dan terima kasih.